Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menjadi saksi yang diberdayakan untuk mewartakan pertobatan dan pengampunan di dunia yang rusak. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 24 ayat 46 sampai ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 24, ayat 46 sampai ayat 49, yang menggambarkan Yesus berbicara kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya, memberikan mereka petunjuk terakhir sebelum kenaikannya ke surga. Konteks ayat-ayat ini terjadi di Yerusalem, pada hari-hari setelah kebangkitan Yesus. Setelah penyaliban dan penguburannya, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, meyakinkan mereka akan kebangkitannya, dan menugaskan mereka untuk pelayanan mereka di masa depan. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Yesus menekankan penggenapan nubuatan perjanjian lama mengenai kematian dan kebangkitannya, memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua bangsa, dan menjanjikan mereka karunia Roh Kudus, yang disertai kuasa dari sorga. Para murid kemungkinan besar masih bergulat dengan realitas kebangkitan Yesus dan dampak kepergiannya. Mereka telah menyaksikan penyaliban dan penguburan Yesus, dan meskipun mereka telah mendengar laporan tentang kubur yang kosong, dan perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit, mereka mungkin masih berjuang untuk sepenuhnya memahami pentingnya peristiwa-peristiwa ini. Dalam konteks ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, menyingkapkan kepada mereka makna mendalam dari kematian dan kebangkitannya, sebagaimana dinubuatkan dalam Alkitab. Tuhan Yesus menugaskan mereka untuk melanjutkan misinya mewartakan kabar baik tentang pertobatan dan pengampunan kepada semua bangsa, menjanjikan mereka kehadiran Roh Kudus yang memberdayakan mereka, untuk membimbing dan memperkuat mereka dalam pelayanan mereka. Perjumpaan dengan Yesus ini menjadi momen penting bagi para murid, saat mereka menerima instruksi dan amanat terakhir dari Tuhan mereka yang telah bangkit. Hal ini menjadi landasan bagi penyebaran pesan Injil ke seluruh dunia, dan lahirnya gereja Kristen mula-mula. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Setelah kebangkitan Yesus, ketika murid-muridnya berkumpul di Yerusalem, mereka dipercayakan dengan sebuah misi sakral, untuk menjadi saksi Injil yang diberdayakan, mengkhotbahkan pertobatan dan pengampunan kepada dunia yang hancur dan terluka. Saat ini, kita juga dipanggil untuk menjalankan peran kita sebagai saksi yang diberdayakan, mewartakan pertobatan dan pengampunan di dunia yang merindukan harapan dan rekonsiliasi. Dalam dunia yang ditandai dengan kehancuran, perpecahan, dan keputusasaan, pesan pertobatan dan pengampunan yang diwartakan Yesus kepada murid-muridnya, tetap relevan dan diperlukan. Ini berfungsi sebagai mercusuar pengharapan di tengah kegelapan, menawarkan janji rekonsiliasi dan pembaruan, bagi semua orang yang berpaling kepada Tuhan dalam pertobatan. Kebangkitan Yesus merupakan demonstrasi utama kuasa Allah untuk mengatasi dosa dan kematian, dan amanatnya untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan, merupakan panggilan untuk berpartisipasi dalam karya penebusan Allah di dunia. Terlebih lagi, janji Yesus akan Roh Kudus, akan memberdayakan kita untuk memenuhi panggilan kita sebagai saksi Injil.
Roh yang sama yang turun ke atas para murid pada hari Pentakosta, juga tersedia bagi kita saat ini, memperlengkapi kita dengan keberanian, kebijaksanaan, dan karunia rohani untuk mewartakan pesan pertobatan dan pengampunan dengan jelas dan efektif. Sebagai saksi yang diberdayakan, kita dipanggil untuk melangkah dengan iman, percaya pada kehadiran dan bimbingan Tuhan saat kita terlibat dengan komunitas kita dan membagikan pesan Injil yang mengubah hidup. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kita dipanggil untuk memupuk hati yang penuh pertobatan, menyadari kebutuhan kita akan pengampunan dan anugerah Tuhan. Ketika kita merasakan kuasa kasih Allah yang mengubahkan dalam hati kita, kita akan lebih siap untuk membagikan kasih itu kepada orang lain, dan menyampaikan ajakan pertobatan untuk memperoleh pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita. Kedua, kita ditantang untuk keluar dari zona nyaman, dan terlibat dengan komunitas kita, mencari peluang untuk membagikan kabar baik tentang kebangkitan Yesus, dan pengharapan pengampunan yang ditawarkan Tuhan. Baik melalui tindak perbuatan kebaikan kita, kata-kata penyemangat, atau percakapan yang dilakukan secara sengaja, kita dapat menjadi agen transformasi di dunia yang rusak. Ketiga, kita didorong untuk mengandalkan kehadiran Roh Kudus, yang memberdayakan saat kita menjalankan misi kita sebagai saksi Injil. Melalui doa, ketergantungan pada firman Tuhan, dan ketergantungan pada bimbingan Roh, kita dapat dengan berani mewartakan pesan pertobatan dan pengampunan dengan percaya diri dan efektif. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas hak istimewa untuk menjadi saksi kebangkitan-Mu, memberitakan pertobatan dan pengampunan kepada dunia yang hancur. Penuhi kami kembali dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat dengan berani mewartakan kebenaran-Mu, dan memperluas kasih serta rahmat-Mu kepada semua yang membutuhkan. Semoga hidup kami menjadi kesaksian akan kekuatan transformatif kebangkitan-Mu, membawa pengharapan dan kesembuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.